Shalom, selamat sore untuk kita semua. Hari ini sebelum kita pindah ke tahun yang baru yaitu 2021, sebentar malam jam 12 kita akan pindah lagi tinggalkan tahun 2020. Sebelumnya saya membagikan sebuah ayat firman Tuhan, cara bagaimana kita merubah kita punya karakter, kehidupan, dan tahun 2021 tidak terulang untuk melakukan hal negatif yang kita lakukan tahun 2020. Jadi hari ini saya membagikan salah satu ayat yang firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu teman-teman untuk lebih mengerti, memahami tujuan daripada firman, bisa belajar. Tapi saya kasih ayat. Di sini kita belajar itu ada dalam surat Paulus kepada Timotius dan surat Paulus yang kedua kali kepada Timotius. Yang kedua kita belajar dalam surat Paulus yang kedua kali kepada jemaat Korintus. Jadi yang pertama adalah surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 2 ayat 22 yang berkata, bunyi firman Tuhan demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 23 lagi. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Puji Tuhan, ayat ini dia jelaskan jadi salah satu topik, tema yang diberikan pembacaan tadi adalah kejarlah keadilan bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Mengapa ayat ini tekankan bahwa harus kita kejar bersama orang yang berseru kepada Tuhan? Jadi saya lebih membagikan dalam firman Tuhan ini adalah jauhi nafsu orang muda. Jadi kita untuk ini fakta atau kenyataan yang terjadi kalangan mahasiswa, kalangan kita semua, itu faktanya begini, kita memasuki tahun yang baru, itu awalin dengan mabuk-mabukan, awalin dengan keramaian yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi ayat ini harus ditenggurkan kita bahwa kita harus jauhi nafsu-nafsu orang muda itu. Hal apa yang merusak pola pikir kita, merusak karakter kita, tingkah laku kita, yang membuat kita tidak percaya oleh orang lain. Karena kita adalah sebenarnya itu sebuah surat Kristus yang dibacakan oleh orang lain dengan melalui perkataan kita, tingkah laku kita, kelakuan kita. Tapi ini kita banyak di kalangan mahasiswa di Papua itu, saya kadang melihat orang setelah sukses SMA sudah lulus ujian itu pindahkan ke tingkat pendidikan yang lain, itu harus buat syukuran itu dengan mabuk, bikin pesta yang lain-lain. Ini sebenarnya itu logika yang aneh, itu terbalik logikanya, pengetahuan yang terbalik, hikmat yang terbalik. Yang sebenarnya itu justru kita berusaha hal baik dan buruk dalam pendidikan itu, Tuhan izinkan kita harus melangkah lagi, berubah dalam pendidikan yang lain. Itu berubah pola pikir kita, tingkah laku kita yang buruk, yang melawan orang tua, yang tidak mau dengar orang tua, suka pukul orang, suka marah. Itu yang harus berubah untuk
pendidikan yang tinggi itu. Tapi banyak anak-anak pelajar setelah dengar hasil itu langsung beli mabuk. Lalu ajak teman-teman lain dan bikin kelompok. Ini terbalik logikanya. Jadi sebenarnya itu kita mensyukuri, terima kasih Tuhan, Engkau sudah hantarkan saya dari SMA atau SMP. Walaupun saya orang yang susah dengar orang tua, orang yang susah untuk belajar fokus, orang yang malas belajar, malas bolos, tapi terima kasih Tuhan izinkan saya untuk lulus melangkah pendidikan. Berarti kita harus merubah pola pikir kita untuk melangkah pendidikan yang selanjutnya. Supaya orang lain akan senang, Tuhan akan senang, dan Tuhan pakai kita menjadi halat melalui tingkah laku perkataan kepada orang lain. Jadi dalam firman Tuhan ini, Timotius ini seorang muda yang harus dengar sama nasihat Paulus. Dan dia bukan saja dengar nasihat Paulus, tetapi yang terutama, terpenting yang dia dengar adalah nenek dan mamanya itu, Eunike dan Lois. Jadi dia taati, perkataan mereka harus taati. Dengar dia. Paulus bilang, apa yang nenek dan mamamu akan mengajarkan, itu yang harus dipegang. Itu sebenarnya ilmu yang paling ampuh untuk merubah karakter kita, pola pikir kita, mindset, wawasan kita. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas. Kita orang muda ini sebelum masuk ke tahun 2021, sebentar malam jam 12, itu harus tinggalkan tingkah laku yang buruk, yang tidak mau, malas tahu itu yang kita harus berubah untuk melangkah tahun 2021, supaya Tuhan sudah izinkan, sebenarnya Tuhan sudah izinkan kita lagi untuk menikmati berkat yang melimpahkan dalam tahun 2021. Jadi teman-teman, saudara-saudari, untuk dimanapun kita berada, kita lebih fokus memposisikan Tuhan Yesus dalam nomor 1 dalam diri kita, untuk kita belajar dimanapun pendidikan, dimanapun tugas, tanggung jawab kita, supaya Tuhan pakai kita menjadi halat melalui apapun yang kita kerjakan, pekerjaan buat Tuhan. Jadi untuk pekerjaan buat Tuhan, kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal, itu lebih jelas lagi. 2 Korintus pasal 3 ayat 5. 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Saya akan bacakan ayat ini. Ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini sangat jelas sekali Tuhan. Jadi ini Paulus dia berkata bahwa apapun kita lakukan itu sebenarnya tidak sanggup. Kalau tanpa Tuhan, tanpa roh Tuhan, tidak sanggup sekali. Tidak sanggup untuk kita melakukan pekerjaan apapun itu, tidak sanggup, tidak layak. Tetapi karena adanya roh Tuhan yang hidup dalam diri kami, yang menghidupkan kita untuk melakukan sesuatu, untuk melakukan pekerjaan. Itu yang Paulus tekankan bahwa sebenarnya itu kita tidak sanggup, tapi karena Kristus yang hidup dalam diri kami memberikan kita hidup untuk melakukan sesuatu itu. Jadi kita untuk memperbaiki kelakuan kita, karakter kita, pola pikir kita, cara kita, itu kalau kita sendiri, kemampuan pengetahuan sendiri, itu sebenarnya tidak sanggup. Tapi yang inti, terpenting, yang roh Tuhan yang dalam diri kita mengingatkan untuk kita melakukan sesuatu itu buat Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi ingat, kalau kita awalin dengan tahun baru juga dengan hal yang buruk, hal yang negatif, hal yang menghambat pendidikan, atau hal yang merusak moral, hal yang merusak tubuh kita, kita harus ingat dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17 itu lagi. Karena kita punya tubuh ini adalah bait suci, bait Tuhan. Jadi kita
harus jaga kekudusan tubuh kita, harus jaga hikmat Tuhan yang kasih. Kita harus belajar ini supaya apapun yang kita memposisikan Tuhan dalam diri kita, Tuhan akan berkati diri ini. Dia akan pakai dan menjadi alat ukurnya. Terima kasih, inilah firman Tuhan semua yang kubagikan. Selamat memasuki 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom teman-teman yang bisa nonton video ini. Akan lanjutkan untuk ayat-ayat yang saya bagikan ini. Baca sendiri, renungkan sendiri, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari agar Tuhan akan diberkati Anda dan saya. Kiranya firman yang ini tanamkan dalam diri kita untuk kita lebih memposisikan Tuhan dan talenta yang Tuhan kasih, kita akan mengerjakan pekerjaan buat Tuhan. Terima kasih, shalom, selamat sore untuk kita semua Bapak Ibu.